Setiap masalah punya jalan keluar. Ini titik balik. Kan banyak sekali yang konsultasi ke saya itu ketipu, Mas. Ketipu dengan jasa-jasa bodong kayak gitu terus. Ketika kita sudah diteror, ketika kita sudah diintimidasi, data kita disebarluaskan, sampai media sosial kita diteror lah ya dengan ancaman-ancaman yang tidak manusiawi. Apakah kita masih mau bayar lagi seperti itu kan? Khususnya ilegal ya. Jasa hapus data, ya, jasa hapus data, terus jasa hapus apa namanya? Kalau nggak salah jasa data pack, data pack. Oh, data pack. Terus ada juga yang namanya jasa backup atau jasa pelunasan. Benar nggak sih semua itu? Intinya masyarakat gini, kalau teman-teman jangan telan mentah-mentah, iming-iming Janji manis mereka. ya. Yang mau Hari Mulia Sarjana Hukum yang saat ini sebagai jasa profesional, jasa konsultasi dan juga sebagai pendampingan hukum untuk masyarakat yang memang terjerat di pinjaman online. Bagaimana cara keluar dari jeratan itu? Pertama, begini, masyarakat harus cerdas dulu dalam arti pinjaman online itu terbagi dua, Mas. antara Legal dan ilegal. legal dan ilegal. Nggak ada itu namanya semi legal, nggak ada namanya pokoknya terbagi dua, ilegal dan ilegal. Legal itu terdaftar di OJK. Yang ilegal Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Kita gini, masyarakat harus paham bahwa tenor aplikasi legal itu sebenarnya kalau sesuai aturan POJK itu 28 atau 30 hari. Kalau ilegal sudah pasti tenornya 7 hari. 7 hari sampai 14 hari. 14 hari. Ilegal. Ya, ilegal. Walaupun terkadang 14 hari ini banyak yang sebutnya semi legal, padahal tidak ada. Mereka tetap legal atau ilegal. Iya. Jadi ketika masyarakat tidak paham masalah aplikasi secara secara awam lah ya, mereka mendownload, mereka tidak baca perjanjian, mereka tidak paham masalah aplikasi ini legal atau ilegal, akhirnya mereka terjebak. Terjebaknya memang pertama begini, awalnya memang tidak sampai berpuluh-puluh aplikasi. Iya. Awalnya pasti satu aplikasi, Mas. Ada satu aplikasi 2 Iya. sampai 3 ya. 3 yang mungkin Iya. mungkin nominalnya 1 juta atau 2 juta. Kenapa sekarang itu kan banyak fenomena di masyarakat, mereka menetapkan diri sebagai korban. Padahal mereka dengan sadar meminjam, tapi setelah melewati 5 sampai 6 aplikasi, mereka menetapkan diri sebagai korban. Gimana itu, Mas? Tanggapannya? Ini harus dirubah juga mindsetnya bahwa gini, ketika kita meminjam, ketika kita menyetujui, kita meng-approve, kita download aplikasi, kita isi data, kita dengan sadar mengisi data pekerjaan, kotak darurat. Berarti ini kan bukan yang terpaksa. Iya. Mereka sadar. Dengan sadar ya. Dengan sadar mereka melakukan itu, mereka dengan sadar membayar, mereka dengan sadar ketika limit naik diambil lagi. Jadi rubah mindsetnya bahwa debitur ini sebagai korban. Dalam arti tanda kutip ya, Yeah. memang korban, tetapi kewajiban membayar hutang itu memang harus tetap ada, diutamakan. Tetapi karena memang ketidaktahuan masalah tenor, masalah bunga, akhirnya banyak masyarakat terjebak. Hutang itu semakin menggulung, Mas. Makin menggulung, makin akhirnya dia pinjem 10 juta, anggap. Tidak baca perjanjian, dia harus bayar bisa sampai 18 juta. Berarti kurang lebih berapa persen tuh bunganya? Berat. Itu ada yang legal, itu ada. Kita tidak, legal juga ada yang ada. Kita tidak sebut aplikasinya ya, karena masalah rawan sekali. Iya. Gitu. Karena gini, aplikasi yang memang saat ini 2 tahun atau 3 tahun terakhir masyarakatnya dimudahkan. Dengan kemudahan-kemudahannya, Ya. makanya masyarakat lebih memilih pinjaman online dibanding CC dan KTA. Ya, karena pertama ada satu aplikasi memang double ya, ada pinjaman tunainya, ada pay later.
Bentar, gimana nih? Gimana konsepnya antara pay letter dan pinjaman online gimana ya? Di satu aplikasi Ada satu aplikasi, ada pay letter gitu maksudnya. ada pay letternya yang memudahkan untuk belanja online. Ada memang pinjaman tunai yang memang dia butuh duit langsung secara tunai ke rekening. Iya. Ini kan kalau dua-duanya di dalam satu aplikasi kan memang sangat menggoda buat masyarakat untuk untuk konsumtif. Iya. Untuk bertindak konsumtif, untuk berbuat, wah gua ada limit, gua belanja deh, kan seperti itu. Ini yang harus dipahami. Selanjutnya masalah fenomena jasa-jasa yang memang masyarakat harus lebih cerdas. Tidak ada namanya jasa pelunasan ataupun hapus data, Mas. Jasa pelunasan itu cuman dia sendiri yang bisa melunasin, bukan jasanya itu ya? Iya, logikanya gini. Saya yang hutang nih, Mas, dipinjol 10 juta. Gitu. Saya konsultasi ke Mas. Dana talangan. Saya nanya dana talangan, dana pelunasan. Masuk logika nggak? Ya enggak. Saya yang hutang, saya limpahkan hutang saya ke Mas Putra. Itu karena sebagai jasa konsultan gitu kan tidak masuk akal sebenarnya gitu. Karena secara pribadi dia sendiri yang meminjam uangnya, harus membebankan ke konsultan ataupun ke orang lain ya. Iya, karena pada gini, mereka yang terjebak di pinjaman online ini banyak yang memang sudah hilang logikanya, sudah hilang akal sehatnya karena memang ada tekanan dia harus bayar, dia harus karena tekanan teror DC itu, debt collector ataupun debt collector. Dengan tekanan itu akhirnya membuat masyarakat atau debitur ini hilang logika. Mereka menganggap ketika ada jasa-jasa konsultan itu, mereka menganggap bisa melunasi semua utangnya. Padahal tanggung jawab itu kan tidak bisa dipindahkan. Mereka yang berutang, mereka harus bertanggung jawab masalah utangnya. Iya. Terlepas mereka tidak bisa bayar, prinsipnya begini, ya gagal bayar aja untuk sementara gitu. Gagal bayar atau tunda bayar. Ya. Banyak sekali sekarang di sosial media kan menyuarakan gagal bayar dan tunda bayar. Dari dua perkataan ini, gagal bayar dan tunda bayar itu bedanya apa, Mas? Sebenarnya nggak ada bedanya. Oh, nggak ada bedanya, sama aja kita melewati teror itu dari dashboard atau aplikasi. Tunda bayar itu kan sama aja menunda pembayaran kita. Gagal bayar kalau memang sudah dia tidak bayar. Oh gitu. Gitu sebenarnya hampir sama, tetapi begini. Ketika kita sudah diteror, ketika kita sudah diintimidasi, data kita disebarluaskan, sampai media sosial kita diteror lah ya dengan ancaman-ancaman yang tidak manusiawi. Apakah kita masih mau bayar lagi seperti itu kan? Khususnya ilegal ya. Iya. Kalau legal mungkin kalau kita masih mau menjaga BI checking ataupun kita masih menjaga untuk kita pinjaman di bank ataupun KPR ya silakan aja untuk dibayarkan gitu. Untuk dibayar, tapi ada pertanyaan dari klien ya atau dari customer itu banyak banget yang DM kalau misalkan tunda bayar setelah 91 hari, ketika mereka membayar pokok apakah otomatis slip mereka itu langsung bersih? Kalau untuk aturan di OJK itu secara regulasi dan narasi enggak seperti itu ya. Pertama begini, tidak ada yang tertulis bahwa ketika 90 hari, pertama nih harus dijelaskan dulu, setelah 90 hari bahwa itu khusus aplikasi legal ya, itu di cover asuransi. Tidak ada narasi seperti itu sebenarnya. Oh gitu. Tidak ada. Oh jadi si pinjol ini diasuransikan gitu. Iya, banyak yang bilang jasa-jasa Galba ini udah gagal bayar aja karena diasuransi 90 hari. Memang untuk yang legal ada kemungkinan ya, untuk peraturan OJK itu harus kita kaji lagi. Tapi tidak ada narasi seperti itu. Untuk proses negosiasi itu tidak segampang yang kita pikirkan. Pertama saya pernah menangani negosiasi di beberapa aplikasi. Gitu. Dia total hutangnya itu kurang lebih 240 juta. Gede banget ya. Itu yang ketahuan. Efek gali lubang tutup lubang. Ya, sudah dilunasi orang tuanya 3 kali. Tetap saja seperti itu. Tapi karena mungkin mau menjaga slip B ini, karena memang dibutuhkan oleh orang tuanya ya, kita nggak tahu. Akhirnya ya ke saya,
konsultasi. Bicara negosiasi, dan bicara mau melunasi pokoknya. Tapi memang ada beberapa ketika di lapangan beberapa aplikasi ini tidak segampang itu. Nggak bisa dinegosiasi. Iya, karena ada satu aplikasi dia total 17 juta sekian kali 3 ketiga kontrak. Di satu aplikasi itu bisa 3 pinjaman. 3 kontrak total 50 sekian. Dia terlambat itu kurang lebih 4 sampai 5 bulan itu total jadi 87. Hampir 70% bunganya. 70 juta. Ketika saya mencoba negosiasi dengan menekan penghapusan denda dan bunga, ya mereka bertahan tetap. Walaupun ada pengurangan hanya di denda dan bunga. Bahkan denda saja. Jadi yang 85 itu berkurang jadi 50 sekian. Oh gitu. Berarti tetap dalam hitungan di aplikasi. Kan 17 sekian kali 3 kontrak kan berarti 50 sekian. Oh berarti dalam artian si aplikasi ini enggak semuanya bisa memotong bunga dan denda. Tidak bisa dalam fakta di lapangan itu tidak bisa, karena setelah negosiasi sangat alot tetap mereka bertahan dengan alasan lender tidak memberikan pengurangan. Oh gitu. Berarti secara hitungan tetap 17 juta sekian kali 3 kan berarti 50 sekian. Itu yang harus dibayar. Itu. Nah ini nih banyak sekali ya teman-teman sekarang itu klien atau pengguna pinjol yang mereka merasa terjebak di aplikasi karena iming-iming iklan. Jadi iklan mas, karena kan banyak sekali sekarang di YouTube, di Facebook atau di Instagram, di platform lain gitu menawarkan kalau misalkan si pinjaman online ini bisa 0,2% per hari. Bunganya ya, bunga gitu. Tapi kenyataannya kan 0,3% per hari. Ya, kalau misalkan 0,3% per hari itu dikali 1 bulan, misalkan 30 hari berarti 9%. Kalau mereka ngambil yang 6 bulan berarti 9 kali 6 kan. 9 kali 6. Udah kelihatan tuh bunganya. Ya, mereka pasti kejebak pinjaman online. Pertanyaan saya ini, gimana caranya masyarakat ini supaya menghindari tipu daya dari aplikasi ini? Karena kan sekarang aplikasi banyak sekali yang menjebak masyarakatnya, tetapi tidak sesuai dengan regulasinya OJK. Gimana mas? Pertama, sifat konsumtif harus dihilangkan. Itu pertama. Karena ketika kita memang terlalu konsumtif dan gaya hidup semakin tinggi pasti seperti itu. Limitnya itu. Ya, karena gini. Hampir 5 tahun saya mungkin jadi jasa konsultan ini ya. Rata-rata memang yang terjebak ini perempuan. 90% lah. Ibu rumah tangga mungkin. Ya, ibu rumah tangga bisa, karyawan pabrik bisa, ataupun mahasiswa. Ini yang harus di warning lah bahwa memang perempuan ini rentan. Dalam arti ketika dia download aplikasi belanja lah khususnya. Kan ibu-ibu ini seneng nih, mas, seneng belanja nih. Seneng belanja. Akhirnya aplikasi itu memberikan limit paylater atau pinjaman, disitulah mulai sebenarnya. Semudah itu? Ya semudah itu, tinggal download, belanja. Awalnya mungkin belanjanya pakai uang pribadi, lama-lama kan ada notif, mungkin ada muncul sudah mengajukan paylater atau pinjaman. Ya dia dikasih karena mungkin data dia bagus, makin naik limitnya, kan orang makin tergoda. Sekarang manusia mana atau orang mana yang dikasih limit besar nggak mau mas. Tergiur jadinya. Iya, mungkin nggak ada pasti gitu. Disitulah kebanyakan. Karena gini, saya pernah ketemu memang klien dia karyawan pabrik, karyawan pabrik yang mungkin ya dari pola dan gaya hidup pengenlah satu HP yang hype. Kalau kita ngambilin gaji nggak mungkin. Anggaplah 7 juta kan nggak cukup. Dipakailah limit itu untuk si limit paylater ini. Iya, untuk ngambil salah satu HP yang memang apel kepotong lah ya. Itu logo apel ya. Ini kan sebenarnya kan menjadi pola gaya hidup.
pola gaya hidup, pola konsumtif bahwa wah gue pakai HP ini prestis gue naik, para fungsi sama. Tapi sebenarnya kalaupun kita memang mau seperti itu tidak masalah, asal kita sanggup. Prinsipnya gini, kita sanggup bayar silakan. Tapi kalau kita pemasukan sama pengeluaran nggak seimbang, ya harus disadari juga kan gitu. Kedepannya bakalan terjebak lubang ya. Iya, seperti itu. Jadi masyarakat harus lebih cerdas lagi. Aplikasi mah tidak salah, Mas. Orang dia juga dia memberikan kemudahan. Yang salah kan orangnya. Yang menggunakan berlebihan, tidak mengukur diri, gaji 5 juta, bayar pinjol tiap bulan 15 juta, minus berapa? Kan nggak masuk akal. Mau minta lunas, takut DC, takut checking, kan ini kan sebenarnya logikanya nggak masuk akal untuk diselesaikan gitu. Gitu. Jadi gini ya teman-teman, hati-hati kalau misalkan ada iming-iming gratis ongkir, pakai paylater, mungkin itu sebuah jebakan. Setelah pakai paylater itu udah pasti memunculkan pinjamannya ya. Di aplikasi itu ada paylater dan pinjaman ya. Setelah teman-teman mengaktifkan pinjaman, udah pasti otomatis terjebak. Kalau misalkan menggunakannya dengan berlebihan. Tapi kalau misalkan menggunakannya dengan sesuai kebutuhan dan mengukur gaji, mungkin nggak akan terjebak ya. Iya, prinsipnya gini Mas, apapun di dunia ini yang berlebihan nggak bagus. Kita misalnya kita ada limit paylater anggaplah 20 juta, gaji kita 7 juta. Ya kita harus ukur juga, harus ukur juga kemampuan bayar kita ini seperti apa, gitu loh. Kadang memang banyak yang terjebak akibat tidak mengukur kemampuan kita, kemampuan membayar. Apalagi ketika memang sudah gagal bayar, yang mereka pikirkan ini pada saat telat bayar atau gagal bayar, ketakutan dalam artian yang debitur pikirkan atau masyarakat pikirkan ketika telat bayar atau gagal bayarnya hanya ketakutan aja, tapi tidak evaluasi dia harus seperti apa, harus bagaimana. Mungkin terlalu memikirkan hal yang belum terjadi dan mereka takut akan teror aplikasi. Padahal semua itu cuma sebatas gertakan supaya si kreditur ini membayar mereka. Artinya sekarang kan setiap aplikasi itu pasti ada yang namanya teror. Ada intimidasi ya. Gimana cara ngadepin teror dan intimidasi itu supaya masyarakat nggak berlarut-larut dalam gali lubang tutup lubang dan nggak terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Tanggapannya gimana Mas kalau misalkan masalah itu? Sebenarnya kalau masyarakatnya memang sudah terlanjur saat ini ya sudah telat bayar ataupun gagal bayar nominal berapapun lah, intinya ya no money no respon, hadapin aja. Oh gitu. Ya iyalah. Sekarang gini, kita suka tidak suka, mau tidak mau kan pasti terjadi. Apalagi aplikasi legal ya. Sudah pasti ada. Tapi kalau misalkan maaf ya saya potong ya. Kalau misalkan teror dan intimidasi, tapi di POJK itu nggak boleh, kan ada aturannya nggak boleh mengintimidasi debitur. Apakah itu bisa kita tindak lanjuti atau yang harus kita hadapin itu seperti apa gitu? Ya, kalau ini kan pengecualian ya. Kalau hanya memang sebatas teror penagihan yang memang secara SOP masih bisa dibenarkan ya, itu sah saja. Tapi kalau memang sudah melewati batas dalam arti intimidasi, mencemarkan nama baik ataupun teror di media, doxing data pribadi di media sosial sudah masuk ranah pidana. Oh gitu. Karena banyak juga yang konsultasi ke saya di LBH yang memang mereka melaporkan tindakan-tindakan seperti itu. Oh gitu. Iya. Dalam banyak juga yang sebenarnya legal ini ke kantor. Tapi visit ya. Setelah saya baca mendalam tentang aplikasi yang legal, katanya kan di sana disebutkan aplikasi itu tidak boleh menagih ke kantor. Ya. Tapi kenyataannya kan di lapangan boleh menagih ke kantor. Nah, ini narasi ini harus dijelaskan juga nih Mas. Sebenarnya tidak ada narasi dalam POJK ya, POJK
peraturan 22 tahun 2023, koreksi kalau salah ya. Itu tidak ada narasi DC atau debt collector tidak boleh menagih. Sebenarnya nggak ada narasi itu, tetapi narasinya adalah tidak boleh menagih selain konsumen. Narasinya di pasal 6 kalau nggak salah, kalau itu koreksi, tidak boleh menagih selain konsumen. Sebenarnya seperti itu narasi, bukan tidak boleh datangin kantor, tidak boleh datangin ke mana, itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Itu Boleh haknya saja. mereka, haknya mereka berarti. Hak mereka sebenarnya gitu, tapi gini. Untuk visit itu kan sebenarnya harus ada persetujuan konsumen. Jadi konsumen debitur ini Ya, dari debitur ini sebenarnya untuk visit. Misalnya kesepakatannya memang perjanjiannya di rumah. Kalau memang di rumah, penagihannya di rumah, tidak ada di kantor. Tapi ketika memang si pihak penagih ini datang ke kantor, berarti kan sudah melanggar. Tapi narasinya bukan tidak boleh ke kantor. Narasinya tidak boleh selain konsumen. Seperti itu narasinya. Tanggapan-tanggapan yang sering komentar, misalkan yang sering DM di Instagram atau boleh menagih ke kantor, berarti itu cuman sebatas asumsi mereka ya. Asumsi yang memang dilebihkan bahwa memang di sini tidak boleh ke kantor. Boleh aja asal ada persetujuan. Apa karena mereka takut kena SP1, SP2, SP3 ya, pihak KRD atau ya memang faktanya seperti itu, karena yang saya temui di lapangan banyak memang sudah terlanjur memakai data pribadi, data pekerjaan asli misalnya kan, data memang saat itu dia kerja di situ. Kan gini, kenapa mereka memakai data pekerjaan asli? Karena mereka berpikir masih mampu bayar. Mungkin Iya. masih mampu tapi dipaksain bayar. Ya, sesuai kapasitas mereka ya. Mereka masih mampu bayar karena mereka memakai pekerjaan asli seperti itu. Gini, pada prinsipnya memang utang piutang di pinjaman online itu kan berdata. Tapi bisa saja kita tarik ke ranah pidana kalau mens reanya atau niat awalnya menipu atau fraud lah ya, dengan memasukkan identitas pribadi, memasukkan pekerjaan, itu bisa saja sebenarnya. Oh, itu masuk ke pidana? Bisa ranah pidana, itu hak kreditur untuk mengajukan gugatan itu. Gitu. Ya udah teman-teman ya, sekarang kan kita lagi bersama Mas Har, pakarnya pinjaman online yang udah berapa lama? Sudah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Mungkin suka dan dukanya udah Mas Har lewati. Gimana nih? Gimana caranya supaya masyarakat melihat terjebak di pinjaman online, pesannya seperti apa dan harus dihadapin seperti apa ketika mereka sudah terjebak di pinjaman online dari uang global. Pesan saya untuk teman-teman yang belum terlanjur lah ya, terlanjur, jangan pernah mencoba-coba pinjaman online. Iya. Ya. Mau itu digoda temannya ataupun dipinjam datanya, jangan pernah data kita dikasih juga. Jangan pernah ngasih ke teman yang memang butuh, lebih baik kasih meskipun itu teman dekat. Ya, misalnya gini, gue butuh duit nih, gue pakai ini, ya lebih baik kasih aja, mau 100, 200, kalaupun nggak dibayar ya udahlah, kita nggak kasih. Gitu. Pertama ya jangan pernah coba-coba. Oh gitu. Iya, kalaupun kita memang mau belanja, mau apa ya pakai duit aja. Ada duit ya belanja, nggak ada duit ya tahan dulu, gitu. Kedua, untuk yang memang sudah terlanjur gagal bayar, ya hadapin dengan cara mengabaikan semua teror, mengabaikan evaluasi keuangan. Kalau memang ada intimidasi minta perlindungan hukum, memang ke jasa yang memang bisa dipercaya ya, dan nanti bukan jasa abal-abal yang hanya apa ya, kayak joki-joki yang nggak jelas gitu lah ya. Oh gitu. Berarti di sisi gelap dunia pinjol itu ada yang namanya joki. Nah, perbedaannya nih, saya sering nemuin ya di Instagram atau di Facebook atau di Twitter atau di TikTok, ada yang namanya jasa hapus data. Ya, jasa hapus data. Terus jasa hapus apa namanya? Kalau nggak salah jasa data pack. Oh, data pack. Terus ada juga yang namanya jasa backup atau jasa pelunasan. Benar nggak sih semua itu? Bisa jasa hapus dosa nggak ada, Mas? Hapus dosa nggak bisa karena kita sendiri yang berbuat dosa ya. Nih, harus cerdas juga masyarakat. Jangan ketika kita
apa ya, kita terjebaknya tadi saya jelaskan. Kita udah pusing, akal sehat kita hilang. Ketakutan itu lebih besar daripada Ya logikanya, jadi logikanya hilang gitu. Nggak berjalan logikanya dengan Jadi ketakutan nyari ketakutan ini, nyari ini. Jasa hapus data itu nggak ada. Emang apa yang mau dihapus, Mas? Hutang piutang itu nggak bisa dihapus mungkin ya. Kalau mau hapus ya dibayar. Kecuali kita lunasin. Ya, lunasin udah pasti. Kedua, joki. Ini kan tren ini, joki-joki yang memang pertama tidak bertanggung jawab ya. Oh gitu. Ya, mau joki data fake. Kirain saya joki itu cuma sebatas joki motor, balap motor gitu. Ini terbaru ini mungkin. Joki ini kan tren ya yang saya amati dulu memang dengan berbagai metode. Ini kan apa ya? Harus cerdas juga masyarakat. Cari memang jasa konsultan ataupun memang Mugal Bay Mandiri silakan hadapin. Itu hak mereka. Ya, hak mereka. Mau coba ke jasa konsultan yang lain harus dilihat dulu track recordnya. Ini jasa konsultan atau joki. Maaf ya saya potong. Gimana cara membedakan jasa konsultan yang benar-benar mendampingi si klien ini atau cuma sebatas mereka memeras ketakutannya si klien ini? Banyak sekali sekarang yang DM ke saya, yang konsultan ke saya juga bilang kalau konsultan A dia cuma sebatas ngambil fee, terus ngambil pinjol lain, dalam artian nanti ketika ada teror datang, itu mereka nggak mendampingi atau nggak memberikan edukasi yang jelas ke si klien ini, kan otomatis klien ini kan kebingungan cara ngadepin terornya seperti apa. Nah itu gimana? Cara membedakannya aja lah, gimana? Sebenarnya cara membedakan harus ini juga sih, karena membedakannya agak sulit juga. Karena manis ya? Iya. Sebenarnya begini, masyarakat cara membedakannya gampang. Pertama gini, tidak berarti jasa konsultan ini baik berbentuk PT ataupun perorangan itu ada yang bagus ada yang enggak juga kan. Yang berbentuk berbadan hukum ya belum tentu juga bertanggung jawab. Betul. Yang perorangan belum tentu kan jelek juga. Itu intinya. Masyarakat gini, kalau teman-teman jangan telan mentah-mentah, iming-iming janji manis mereka yang menyesatkan ya. Ini aplikasi kita ajuin aja, ini nggak ada DC-nya, begini aman, nggak ada teror. Ya mustahil juga Mas, kita minjem 10 juta nggak ada teror, masuk akal nggak? Ya kita kayak gitu. Secara logika ya teman-teman ya, kita minjem ke teman aja sebenarnya kalau kita nggak bayar itu udah pasti ditagih. Apalagi ke pihak aplikasi cuma sebatas online ya. Itu udah pasti ada resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi ya. Gitu. Jadi pertama jangan terima iming-iming angin surga lah. Wah Mas udah gagal bayar aja ini aman gitu. Kalaupun memang teman-teman mau gagal bayar, mau mandiri silakan, ataupun mau dibantu teman-teman jasa konsultan silakan. Tapi memang yang harus punya tanggung jawab, yang mendampingi sampai memang ini. Kadang kan saya juga mendampingi ya Mas ya, mendampingi dalam arti secara konteks hukum ya, perlindungan konsumen ataupun perlindungan hukum. Kita tidak bisa juga serta-merta menjadi customer service untuk debitur 24 jam. Karena kita punya waktu juga. Ya, kadang masyarakat atau teman-teman ini ketika sudah memberikan bukan sejumlah uang, memberikan layanan konsultasi. Kita sudah berikan layanan konsultasi, memberikan layanan pendampingan. Mereka menganggap kita ini bodyguard 24 jam. Jadi suatu waktu nggak tidur dong kalau gitu. Ikan. Saya kan sudah Mas, saya sudah minta pendampingan. Ya konteksnya tidak seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus kita tangani, hal-hal yang memang yang urgent harus kita handle. Kalau cuma teror doang ya ngapain setiap hari di screenshot kan gitu dikirim gitu. Kalau ada teror teman-teman ya artinya abaikan aja, jangan sampai direspon. Karena kalau ada teror itu lebih baik diabaikannya. Abaikan gitu. Kenapa harus diabaikan? Sedangkan hutang itu tetap hutang. Kita kalau mau respon emang ada duitnya Mas. Kan gini. Dibalik lagi ke teman-teman ada duit apa enggak? Kalau ada duit ya respon. Gini. Negosiasi ya. Negosiasi itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kenapa kayak gitu? Mediasi itu tidak segampang. Karena memang pinjol itu kan
perusahaan berbadan hukum yang mungkin ada beberapa lender, beberapa lending lah, kita bicara peer to peer itu kan perusahaan pembiayaan atau beberapa lender yang memang didanai oleh beberapa orang. Berarti si pihak aplikasi ini brokernya? Iyalah, seperti itu. Orang bicara, udah tunda bayar, ada duit kapan-kapan aja, memang benar. Tapi kan tidak semudah itu kita negosiasi utang pokok. Misalnya, anggaplah pokoknya tadi saya bilang 30 juta, minta setengahnya. Nggak bakal bisa juga. Walaupun memang ada beberapa yang bisa. Ada yang bisa, beberapa Ya, aplikasi mungkin. Ada beberapa aplikasi itu yang ada yang bisa negosiasi ya. bisa. Tapi ada beberapa yang memang sangat sulit gitu. Kalau Kenapa? Maaf ya saya potong. Iya. Kenapa harus sulit dinegosiasi? Sedangkan si kreditur ini, debitur ini mau mengembalikan ada tingkat baik lah ya. di tingkat baik sejumlah pokok pinjaman. Kenapa mereka nggak nerima? Karena mereka sudah tanda tangan mas. Emang dibaca tanda tangan nggak dibaca tanda Nah, tangan itu salah. ketika. Emang mereka scroll itu, udah tanda tangan yang penting duit cair kan gitu. Berarti ini salah bukan sepenuhnya salah aplikasi, tapi Iya. sepenuhnya salah teman-teman juga. Iya. Kenapa nggak baca perjanjian itu? Mungkin tulisannya agak kecil, Perjanjian itu kan memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk kita tidak baca. tapi sengaja mungkin mereka dibikin Ya. perjanjian itu sekecil mungkin hurufnya Ah. supaya si kreditur ini nggak baca. Debitur. Oh, Iya, debitur ini nggak Pertama baca. tidak baca tenornya, Hmm. kedua tidak baca apa bunganya seperti apa, ketika terlambat bayar dendanya seperti apa, kan enggak. Intinya gue cair, gue besok pakai duitnya kan gitu. Tapi Tidak banyak- bisa 100% juga kita salahkan aplikasi, tapi ketidaktahuan kita karena kita tergiur mungkin dengan iming-iming bunga kecil, kita butuh uang, akhirnya memang langsung aja tanda tangan klik. Iya. Kan gitu. Sebenarnya mah ya dua-duanya salah. Kejebak juga, terus debiturnya juga yang nggak baca perjanjiannya. Iya, debitur. Makanya kenapa banyak sekali sekarang fenomena dan lubang tutup lubang dan banyak sekali yang tertipu jasa-jasa konsultan ya. Kadang gini, nggak berpikir secara logika. saya jawab pertanyaan tadi, tidak ada namanya backup mas. Oke. Kayak begini, pengertian backup itu kan berarti kalau kita punya tagihan, tagihan kita bisa dihandle, tagihan kita, utang kita bisa dihandle, DC nggak mungkin datang, itu sangat tidak masuk akal. Enggak, maksudnya backup itu, artian backup itu kayak gimana sih mas? Karena fenomena yang sekarang yang saya lihat di beberapa di media sosial, backup ini kan gini. Misalnya Mas Purba punya utang berapa 30 juta, oh saya backup deh. Utangnya di backupin ke jasa konsultan. Iya, DC nggak datang tapi bayar dulu nih 30%-nya dari nominal supaya DC nggak datang. Tapi kan faktanya tidak ada namanya penggalian utang. Utangnya tetap atas nama pribadi. Benar. Debt collector ataupun fair collection ya, petugas lapangan kan mereka tugas. Ada yang bisa ngalangin tugas mereka ketika mereka menagih? Ya, Nggak ada, itu tugas mereka. Mereka, ya. Iya. Ya. Untuk datang berapa kali, untuk datang kemana, kan kita tidak bisa itu. Ya, Gitu. Jadi ya, tolong harus lebih smart, harus Ah. lebih cerdas lagi gitu. jasa pengalihan utang nggak ada. Yang namanya utang itu ya utang pribadi kita secara sadar kita meminjam di pihak aplikasi. Kayak itu, jangan pernah cari jasa yang namanya jasa pengalihan utang atau jasa backup apa namanya? Backup kolektor. File collector. Ya, File collector collection. itu orang-orang lapangan yang menagih langsung ke rumah. Dan deskol itu penagihan via online kayak gitu. Jadi pada intinya perbincangan kita kali ini, diskusi kita hari ini mengupas secara detail sisi gelap pinjaman online ya. Ya, mulai dari bunga, bagaimana teror DC-nya itu, terus bagaimana mungkin masyarakat awal terjebak pinjaman online mulai dari satu aplikasi sampai beberapa aplikasi. Ya, jadi garis besarnya bahwa kalau memang masyarakatnya sudah terlanjur gagal bayar atau telat bayar, ya kapan-kapan aja bayar ya, tunggu ada duit. Kan gitu. Artinya berarti kita gagal bayar dulu sementara, setelah Ya. ada uang kita fokus dulu memperbaiki keuangan. Ya finansial gini, ibaratnya gini, kita sudah punya etikat baik, tapi amunisi kita untuk bayar kan nggak ada. Ya sebenarnya mah Gitu. gini ya mas ya, logika saya kalau mereka udah nggak sanggup ya lebih baik digagal bayar. Gagal bayar.
kalau misalkan masih ada itikat baik buat bayar, Ada rezeki, lebih baik kumpulkan dulu uangnya. Setelah sesuai dengan nominal pinjaman yang kalian pakai, yaitu bisa dinegosiasikan nanti Ya. setelah keterlambatan mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi gini, kalau memang negosiasi itu berakhir buntu, anggaplah sudah setahun lebih membayar 30 juta itu dan berakhir buntu, ya ntar aja bayar, ntar lagi aja. Ya. 30 juta aja pakai aja buat gitu, Pakai ngapain gitu. kebutuhan pokok Kebutuhan ya. itu, jadi Ya. gitu, jangan paksakan membayar itu. Memang kalau secara agama, utang itu wajib dibayar. Hutang itu wajib dibayar Wajib dan dibayar. riba ya. Riba wajib dibayar kalau secara agama Islam lah ya. Bagaimanapun juga tanggung jawab kita punya utang kita bayar. Tapi jangan memaksakan juga, kita belum ada duit ya bayar. Kita jangan bicara negosiasi, amunisi kita pun nggak ada. Gitu. Berarti Itu aja sebenarnya. Lebih dosa menelantarkan keluarga daripada menelantarkan hutang-hutang. Ya. Itu bisa dilunasin kapan aja ya. Ya, Tapi sebenarnya. menelantarkan keluarga esok atau 3 jam kemudian itu kan kita nggak tahu keluarga kita bakal seperti apa ya. Ya, Gitu. Ada lagi penjelasannya? ya mungkin. Ya, itu. mungkin teman-teman yang misalkan mau konsultasi ke siapa? Mas Har ya? Ya. Ada Instagramnya nanti kita cantumin di layar ya. Mudah-mudahan kan bisa ada pencerahan buat teman-teman terkait permasalahan pinjaman online ataupun sisi nah Ya, kita handle juga. oh handle juga untuk sisi sama konsultasi KTA juga. ya. Oke. Kecuali yang fidusia ya, untuk jaminan Fidusia. kita tidak. Oh gitu. Ya, kayak Oh, motor berarti mobil. Fidusia enggak ya teman-teman ya. Tetap mungkin gitu ya. Ada lebih. Tanpa agunan ya. Ya tanpa agunan Oke. mungkin kita bisa bantu untuk solusinya seperti apa kan gitu. Oh gitu. Udah sekian dan terima kasih teman-teman. Semoga diskusi hari ini bisa mencerahkan teman-teman terkait teror yang sering terjadi, yang sering konsultasi ke saya, terutama ya gimana caranya nanggepin teror, gimana caranya kita ngadepin file kolektor yang datang langsung ke rumah. Ya mungkin tadi udah dijelasin sama Mas Har ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.